Kali ini kita akan membicarakan hal yang lain lagi. Sekarang kita akan fokus ke kesehatan mental. Nah, untuk istilah ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, karena sekarang sudah sering dikampanyekan di berbagai media sosial gitu. Mungkin teman-teman suka buka Instagram atau Twitter, bahkan Facebook kayak gitu. Banyak sih yang sekarang mulai menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Tapi sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Nah, kesehatan mental menurut WHO itu adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Nah, kita garis bawahi di sini. Jadi tidak hanya kondisi kejiwaannya saja yang diperhatikan, tapi bahwa kondisi itu mempengaruhi fisik, intelektual, dan emosional. Ya, nanti orang itu bisa berkembang dengan optimal dan akhirnya dia akan menjadi selaras dengan orang lain. Baik, kemudian ini ada beberapa ciri-ciri orang yang sehat secara mental. Yang pertama adalah dia mampu belajar dan berkonsentrasi dengan baik. Kemudian mampu mengatasi stres. Nah, stres ini dimaksud adalah tekanan kehidupan sehari-hari. Contohnya teman-teman mendapatkan PR, harus belajar online, ada masalah dengan teman-teman mungkin atau guru. Nah, itu stres yang biasa dihadapi sehari-hari kan. Nah, apabila seseorang sehat secara mental, dia akan mampu mengatasi stres itu tanpa mengalami hambatan yang berarti. Kemudian dia mampu berteman dan bersahabat serta menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kemudian dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dia bisa mengenali diri dan memahami potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, dia bebas dari gangguan psikologis. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan gangguan psikologis. Tentu saja teman-teman pernah mendengarkan kalau misalnya ada sehat, pasti ada sakit ya, tentu saja. Dan di sini kita akan membahas mengenai sakitnya itu. Nah, itu adalah gangguan psikologis biasanya disebutnya. Ada beberapa gangguan psikologis yang bisa dialami oleh masyarakat, sering dialami, dan remaja juga bisa mengalaminya. Yang pertama ada kecemasan. Kecemasan itu apa sih? Kecemasan itu adalah kondisi di mana kita mengalami kekhawatiran berlebihan terhadap suatu hal yang belum terjadi dan bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kekhawatiran nih, khawatir itu wajar ya, semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, nah ini bisa disebut dia mengalami gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu macam-macam ya. Ada kecemasan berbicara. Jadi dia mungkin merasa sangat khawatir jika harus berbicara di depan umum. Nah, dia bisa jadi kecemasan sosial. Nah, ini merasa khawatir jika harus berinteraksi dengan orang lain, apalagi dengan orang yang jumlahnya banyak. Kemudian ada fobia. Fobia ini macam-macam. Ada fobia spesifik seperti fobia terhadap hewan-hewan tertentu atau fobia pada ketinggian gitu. Nah, fobia ini adalah rasa takut yang amat sangat apabila dihadapkan pada situasi yang spesifik itu tadi. Dan ada juga kecemasan menyeluruh. Apa itu kecemasan menyeluruh? Itu adalah kecemasan yang sifatnya tidak spesifik begitu. Jadi tiba-tiba merasa cemas atau merasa aduh gimana nih, misalnya cemas pada masa depan atau apa, dan itu sangat berlebihan kayak gitu. Kemudian ciri-cirinya orang yang mengalami kecemasan itu, yang pertama tadi ada takut atau gelisah berlebihan. Kemudian bisa timbul permasalahan tidur. Kalau gejala fisiknya, tangan dan kaki dingin atau berkeringat. Kemudian sesak nafas dan jantung berdetak kencang, mulutnya terasa kering. Bisa jadi dia akan mengalami mual dan pusing. Oke, setelah kecemasan kita berpindah ke gangguan lain yang banyak juga dialami oleh orang-orang. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya yang namanya depresi. Depresi itu apa sih? Depresi itu adalah kondisi suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan cara menghadapi aktivitas sehari-hari. Jadi depresi ini moodnya turun ya teman-teman. Jadi sedih kayak gitulah istilahnya, sedihnya tapi tidak
sekali dua kali. Kalau orang sedih itu kan wajar, misalnya kita dapat nilai jelek kayak gitu, atau habis dimarahi orang tua, nah itu kita sedih. Tapi orang yang depresi ini sedihnya berkepanjangan. Misalnya dia ada pedoman diagnosisnya, itu misalnya dia 2 minggu gitu terus menerus mengalami sedih. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama tadi ada kesedihan yang sangat mendalam, kemudian dia kehilangan minat serta aktivitas yang menyenangkan itu menjadi tidak menyenangkan. Jadi dia misalnya suka jalan-jalan, kok sekarang rasa tidak menyenangkan lagi ya. Suka ketemu teman, kok sekarang kalau ketemu teman rasanya sedih ya, malah pokoknya rasanya tidak sama gitu seperti dulu. Kemudian ada penurunan produktivitas. Jadi yang biasanya semangat melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari itu terus jadi merasa lesu, terus susah bangun tidur gitu. Kemudian ada perasaan bersalah atau menyalahkan diri sendiri yang tinggi. Jadi orang yang depresi itu biasanya merasa bersalah dan dia sering menyalahkan dirinya sendiri. Nah, dia bisa disebut depresi apabila mengalami hal-hal tersebut dalam kurun waktu 2 minggu. Begitu. Nah, kedua gangguan psikologis ini cukup sering dialami oleh orang-orang ya. Dan sebenarnya ada banyak lagi gangguan psikologis yang lain seperti skizofrenia, kemudian ada gangguan mood tadi, tidak hanya depresi tapi ada juga gangguan manik, kemudian bipolar. Bipolar itu jadi ada episode manik, ada episode depresifnya. Dan itu sangat banyak jenisnya. Dan kemudian ada juga adiksi. Adiksi itu adalah kecanduan ya teman-teman. Jadi macam-macam kan sekarang. Yang biasanya umum dijumpai pada remaja itu adiksi narkoba gitu, penyalahgunaan nafsa. Kemudian ada kecanduan, kalau sekarang sih seringnya kecanduan gadget atau game. Kan sering menemukan orang-orang yang menghabiskan banyak waktunya untuk main game, kemudian apabila tidak bisa ngegame dia akan merasa marah atau merasa kesal begitu. Pokoknya dia memprioritaskan game atau gadgetnya itu di kehidupan sehari-hari. Nah, itu berbagai macam gangguan yang sering dialami oleh remaja. Tapi kalau dibahas satu-satu itu jadinya panjang sekali ya teman-teman. Dan semua gangguan itu punya pedoman diagnosis sendiri-sendiri. Jadi sebaiknya ketika teman-teman menemukan post gitu ya, misalnya di media sosial, di Instagram gitu, terus seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya tentang depresi gitu, terus kan ada macam-macam gejalanya A, B, C, D, E, F. Terus pada saat membaca teman-teman kayak, wah ini tuh aku banget ya, jangan-jangan aku depresi. Atau kalian membaca tentang bipolar atau gangguan kepribadian misalnya borderline personality disorder kayak. Terus kalian membaca dan wow, ini kok kayak aku banget ya aku nggak bisa nih berelasi sama orang lain dalam waktu lama gitu misalnya. Terus kalian mendiagnosis diri sendiri. Itu sebaiknya tidak dilakukan, karena diagnosis itu hanya bisa dilakukan oleh profesional ya teman-teman. Jadi kalau kalian membaca suatu post atau kalian mendapatkan informasi mengenai gangguan mental dan merasa kok kayaknya aku mengalaminya, kalian sebaiknya berkonsultasi dulu kepada profesional. Dalam hal ini bisa psikolog atau psikiater. Nah, di mana bisa menemui profesional itu? Kalau sekarang ya di Jogja nih, itu biasanya ada psikolog di puskesmas di wilayah Sleman, Bantul atau Gunung Kidul. Nah itu di Jogja. Mungkin kalau dari luar daerah ada klinik-klinik psikologi atau di rumah sakit kayak gitu. Kalau di rumah sakit ada psikolog dan psikiater. Atau karena sekarang sudah menjamur ya sekarang sepertinya, ada biro-biro psikologi yang memang dia online. Jadi seperti contohnya beberapa itu Ibunda begitu, yang dia menerima konsultasi online. Jadi teman-teman bisa menghubungi psikolog yang ada di sana untuk berkonsultasi dan nanti bisa mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Karena mendiagnosis diri sendiri itu juga kan kita tidak tahu ya mungkin mirip-mirip gejalanya, tapi mungkin sebenarnya tidak seperti itu, dan itu malah nanti berbahaya karena kita memberikan label ke diri sendiri. Karena sebenarnya gangguan psikologis itu
bukan sesuatu hal yang bisa dipandang sebagai keren kayak gitu. Enggak, gangguan psikologis itu tuh bagi orang yang benar-benar mengalaminya itu tidak enak loh teman-teman. Beneran mereka harus banyak ada obatnya sendiri, harus melakukan terapi, kemudian juga harus mengalami itu ya, kalau misalnya depresi harus mengalami kesedihan yang panjang, terus nggak semangat ngapa-ngapain, dan itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kalau merasa mengalami gangguan psikologis atau kayak ada gejala-gejala nih, itu jangan langsung mendiagnosis diri sendiri, tapi bisa langsung menemui profesional. Dan kalau misalnya memang benar perlu penanganan lebih lanjut, maka teman-teman bisa langsung ditangani oleh ahlinya gitu. Kemudian tadi soal diagnosis, sekarang saya ingin sedikit memberikan pengetahuan mengenai kenapa sih orang-orang itu bisa mengalami gangguan psikologis. Jadi ada faktor-faktor penyebabnya, ada yang berasal dari biologis dan ada faktor psikologisnya. Nah, untuk biologis ini bisa dari genetiknya ya teman-teman, hanya kelainan bawaan atau ada kerusakan otak kayak gitu. Kemudian orang-orang yang ada orang tua atau saudaranya yang memiliki gangguan mental itu berisiko lebih tinggi dia untuk mengalami gangguan psikologis juga. Kemudian ada penyalahgunaan nafsa, itu juga bisa menyebabkan gangguan psikologis. Sementara kalau faktor psikologis biasanya ada peristiwa traumatik ya teman-teman, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, ada pelecehan seksual atau kekerasan kayak gitu bisa menyebabkan gangguan psikologis. Kemudian ada kehilangan orang tua atau ditelantarkan pada saat kecil, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian dia memiliki perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian, nah itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis. Nah, oke teman-teman. Nah, terus bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sedang mengalami permasalahan gitu ya, agar tidak berkembang menjadi gangguan psikologis? Teman-teman bisa bersikap terbuka kepada orang lain apabila sedang mengalami masalah. Jika tidak keberatan gitu ya, bisa curhat gitu ke teman atau siapapun yang teman-teman percaya, orang tua kayak gitu juga boleh. Kemudian bisa juga apabila sudah tidak tahan gitu ya, bisa mencari bantuan profesional supaya teman-teman bisa lebih cepat mengatasi gangguan psikologisnya gitu. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang religius, dekat dengan agama, bisa membantu, dan teman-teman bisa menghindari pergaulan yang merugikan, misalnya ini soal adiksi narkoba atau gadget kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya.